Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Perkenalkan, nama Bapak adalah Mr. Hari. Bapak adalah asisten pribadi dari Pak D. Pada kesempatan kali ini, Bapak menyampaikan materi pada kali ini, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 subtema pokok yang akan kita bicarakan pada bab ini. Yang pertama adalah tentang perumusan UUD 1945 dan makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, kita akan membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Lalu apa tujuan pembelajaran pada materi ini? Ada 3 hal yang ingin dicapai dari pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, diharapkan siswa mampu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anakku, dalam sejarah kita tahu bahwa pasca kekalahan Jepang dari Sekutu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Yang kemudian hal ini mampu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah diproklamasikannya kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidangnya yang pertama dan berhasil menyepakati 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah menetapkan UUD 1945. Yang kedua, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas presiden. Nah, dengan ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI, maka secara bersamaan ditetapkan pula dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Karena rumusan Pancasila telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Undang-undang dasar tersebut kemudian disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain adalah yang pertama, kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, sila pertama yang terdapat dalam Piagam Jakarta yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, terjadinya perubahan pada pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang keempat yaitu adanya perubahan pada pasal 28 UUD 1945 yang asalnya berbunyi negara berdasar atas ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 dan dirubah bunyinya menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang terjadi dari naskah Piagam Jakarta sehingga menjadi pembukaan dan juga batang tubuh yang ada sekarang ini. Lalu bagaimana makna yang terkandung di dalam alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945? Yang kita tahu bahwa di pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut terdapat 4 alinea. Alinea pertama dikatakan bahwa isinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa pernyataan tersebut memberikan penegasan bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka dan menentang serta menghapuskan penjajahan di atas dunia. Selain itu, alinea pertama juga mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajahan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai keadilan. Selain dalil objektif, alinea pertama ini juga mengandung pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan. Alinea kedua, isinya adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini, bangsa Indonesia menunjukkan nilai kebangsaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, agar Indonesia menjadi sebuah bangsa yang merdeka sehingga dapat mewujudkan cita-cita negara, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika dipandang sebagai satu kesatuan, Indonesia sebagai negara bersatu artinya adalah bahwa tiap warga negara memiliki kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan untuk menentukan tujuan dan nasibnya sendiri dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, sehingga bisa sederajat dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Sementara Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara serta kesetaraan hak dan kewajiban tiap warga negara Indonesia. Sementara Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Lalu apa makna yang terkandung dalam alinea ketiga? Isi alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah, sehingga kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya dicapai dengan segenap usaha seluruh bangsa Indonesia, tetapi juga berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Dan ini merupakan pengakuan jujur dari para pendiri bangsa Indonesia, bahwa tanpa campur tangan Allah, bahwa tanpa ridha Allah, tidak akan mungkin kemerdekaan akan bisa diraih oleh bangsa Indonesia. Sementara alinea keempat berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna yang terkandung dalam alinea tersebut? Kalau kita lihat, alinea keempat ini berisikan pernyataan tentang apa yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Setidaknya ada dua hal yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bahwa bangsa Indonesia akan mendirikan sebuah negara kesatuan yang berdasarkan atau negara kesatuan yang berdaulat. Dan yang kedua, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan atau berideologikan Pancasila. Dari keempat alinea pembukaan UUD 1945 tersebut, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa bagian pertama yang terdiri atas alinea pertama, kedua, dan ketiga menggambarkan keadaan bangsa Indonesia sebelum merdeka sampai dengan saat kemerdekaan. Sementara bagian kedua, yaitu alinea keempat, menggambarkan keadaan Indonesia sesudah kemerdekaan, yang berisi antara lain, pertama, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia telah terbentuk. Yang kedua, adanya tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu ketentuan adanya Undang-Undang Dasar yang menjadi konstitusi bagi bangsa Indonesia dan mengatur sistem ketatanegaraan bagi pemerintahan di Indonesia. Yang keempat yaitu adanya ketentuan bentuk negara, yaitu bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah adanya ketentuan tentang dasar negara atau ideologi negara, yaitu Pancasila. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.